Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'du. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Insyaallah sebentar ya. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis adalah hadis Abu Malik Al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 hal ya, yang masih dilakukan oleh umatku dari perkara-perkara jahiliyah. Apa saja? Al-fakhru bil ahsab. Yang pertama adalah berbangga-bangga dengan al-ahsab. Al-ahsab ini adalah segala sesuatu ya, yang dijadikan oleh manusia ya, sebagai bentuk pemuliaan, seperti halnya harta, jabatan, kedudukan, status sosial, dan sebagainya ya. Jadi berbangga-bangga dengan perkara-perkara tersebut ya. Berbangga-bangga karena punya harta yang banyak ya, atau punya jabatan yang tinggi, maka ini termasuk dari perkara jahiliyah yang tercela ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwasanya tolok ukur kemuliaan seseorang itu adalah ketakwaannya ya. Allah SWT berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini semakin orang bertakwa, maka semakin dia mulia dan semakin dimuliakan. Ya, adapun sebagian manusia menjadikan tolok ukur kemuliaan itu dari perkara-perkara tadi ya, dilihat dari hartanya, makin kaya makin dihormati. Si A hartanya sedikit, dia cuman punya beberapa hektar tanah umpamanya ya, sedangkan si B lebih kaya ya, sampai ribuan hektar ya, punya perusahaan ya, punya ini, punya itu, sehingga si B lebih dimuliakan daripada si A. Ini salah ya. Jadi yang jadikan tolak ukur itu kekayaan, semakin kaya semakin dimuliakan. Atau jabatan ya. Semakin tinggi jabatan, orang semakin memuliakan ya. Hanya beda kalau yang datang bupati dengan gubernur, itu beda, apalagi kalau presiden. Nah, harusnya yang menjadi tolak ukur kemuliaan itu adalah ketakwaan seseorang. Lihatlah ya bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ya. Di antara mereka ada sahabat yang berasal dari orang-orang berkulit hitam ya, dari Ethiopia ya, dari Habasyah, dari Afrika ya. Dari segi fisik mungkin mereka dianggap hina ya oleh sebagian manusia. Kulitnya hitam, wajahnya jelek, rambutnya keriting ya.
Habis gitu seorang budak hamba sahaya, bukan orang merdeka. Tetapi karena dia bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukannya menjadi mulia ya, dalam Islam. Ya. Kalau kita bandingkan antara ya, lelaki Korea yang dijadikan idola oleh sebagian wanita muslimat ya, karena kegantengannya ya, kulitnya putih, hidungnya mancung dan seterusnya ya. Kalau kita bandingkan dengan sahabat Bilal bin Rabah, lebih mulia mana? Tentu Bilal ya. Karena tadi yang jadi tolak ukur kemuliaan itu adalah ketakwaan. Semakin takwa, semakin dia mulia. Nah, kalau kita memuliakan seseorang itu karena hartanya saja, ya, karena jabatannya, ya, karena status sosialnya, bukan karena ilmunya, bukan karena ketakwaannya, berarti kita telah melakukan ya, sebagian dari perbuatan-perbuatan orang jahiliyah. Ya. Berarti tidak boleh, ya, tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kemudian yang kedua, wata'nu fil ansab, mencela nasab. Ya. Ini juga terlarang. Ya. Kita mencela nasab seseorang. Ya. Kecuali jika diperlukan secara syariat, ya, misal dalam hal pembagian waris, ya, tentu penting, ya, karena seperti halnya anak angkat, menurut syariat mereka tidak mendapatkan harta waris, ya, karena tidak ada kaitan nasab dengan mayit atau hal yang semisalnya. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum, ini ya, mengaitkan turunnya hujan dengan bintang tertentu. Maka ini juga termasuk ya keyakinan jahiliyah. Dan yang terakhir, yang keempat, wan niyahatu, ya, niyahah, meratapi mayit. Ya. Waqala, dan dikatakan pula an-naihatu, seorang wanita. Ya. Karena kebanyakan yang melakukan niyahah, ya, meratap, itu dari kalangan wanita, dikarenakan lemahnya jiwa mereka, ya, meratap. Idza lam tatub, jika dia tidak bertobat, qabla mautiha, sebelum meninggalnya, tuqamu yaumal qiyamati, maka dia dibangkitkan pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiron, dalam keadaan dia memakai pakaian dari qatiron. Apa itu qatiron? Qatiron itu adalah ya, zat berwarna hitam, ya, yang lengket, kemudian dia sifatnya itu sangat panas dan memiliki bau yang menyengat, ya, yang tidak enak dicium. Kalau dahulu, ya, orang-orang Arab biasa menggunakan qatiron ini sebagai obat untuk mengobati kudis, ya, penyakit kudis pada onta. Ya, kalau ada onta yang kulitnya terkena kudis, itu diobati dengan qatiron. Wa dhira'un min jarobin, juga dikenakan pakaian
dari kudis. Ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, berarti hadisnya sahih. Ini menunjukkan ibu bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah bahwasanya niyahah itu termasuk ke dalam dosa besar. Makanya di sini diberikan ancaman dengan siksa yang berat. Ya, dibangkitkan dalam keadaan dia tubuhnya itu ditutupi dengan kotiron, ya. Suatu zat berwarna hitam yang panas dan berbau tidak sedap. Ya. Dan dia juga dikenakan pakaian dari kudis. Jadi niyahah itu tidak boleh, ya, melakukan niyahah, meratapi orang yang meninggal. Kalau bersedih boleh, itu lumrah, bahkan termasuk tabiat manusia, ya, yang tidak bisa terlepas, ya. Bahkan sekalipun seorang nabi dan rasul, tetap tatkala ditinggalkan oleh orang yang dicintai merasakan kesedihan, ya. Yang tidak boleh itu sampai mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Itu yang tidak boleh, ya. Mengeluarkan ucapan-ucapan atau tindakan yang mencerminkan apa? Dia tidak bersabar atas takdir Allah yang menimpa dirinya. Ini yang terlarang. Ya. Kalau sekedar menangis, ya, mengucurkan air mata itu tidak mengapa. Ya, karena Nabi pun dahulu SAW mengalami hal yang demikian. Ya, tatkala beliau ditinggalkan oleh putra beliau yang masih kecil, ya, yang berusia beberapa bulan, yaitu Ibrahim, yang merupakan putra dari Maria Al-Qibtiyah, ya. Nabi SAW bersedih, ya. Kata Nabi SAW, innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma' wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun, ya, walakinna la naqulu illa ma yurdi rabbana. Ya. Sesungguhnya hati bersedih, ya, mata mengucurkan air mata, ya. Dan sesungguhnya kami dengan kepergianmu Ibrahim benar-benar bersedih. Tetapi kami tidak mengucapkan kecuali apa-apa yang membuat ridha Rabb kami. Ya, itu dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam min. Ya, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah jadikanlah, ya Allah berilah pahala untukku, ya, di dalam musibahku ini, ya, dan berikanlah aku pengganti yang lebih baik dari ini. Itu diantara ucapan-ucapan yang membuat Allah ridho. Ya, adapun kita mengucapkan kata-kata yang membuat Allah marah, maka ini yang terlarang, ya. Kalau dalam bahasa Sunda istilahnya itu apa? Aral, ibu-ibu, ya. Aral. Tidak bersabar atas ketentuan Allah, atas takdir Allah, atas musibah yang menimpa diri. Nah, ini yang terlarang, ya. Niyahah. Nah, itu diantara dalil kedua yang disampaikan oleh penulis. Jadi dalil dari hadis Nabi SAW yang bahwasanya ada 4 perkara, ya, dari perkara-perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian umat Nabi SAW. Yang pertama adalah berbangga-bangga dengan ahsab, yaitu harta, kekayaan, jabatan, status sosial dan semisalnya. Yang kedua adalah mencela nasab. Yang ketiganya adalah mengaitkan turunnya hujan dengan suatu bintang, dan yang keempatnya adalah melakukan niyahah, ya, meratapi mayit. Maka 4 perkara ini termasuk perkara-perkara jahiliyah yang tercela,
yang mesti ditinggalkan oleh seorang muslim. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi hadirin. Apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah dari kekurangan diri saya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Aku qauli hadza, astagfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.